Anggota kelompok Dwi, Elis, Melanie, Sapna. Jadi yang pertama kita akan bahas apa itu pasar modal. Pasar modal yaitu pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun seperti saham, surat utang atau obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek surat berharga. Selanjutnya ada manfaat pasar modal, diantaranya yaitu pertama ada sumber pendanaan bagi perusahaan, kedua sarana investasi bagi masyarakat, ketiga menciptakan harga yang transparan dan adil, keempat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, kelima yaitu meningkatkan likuiditas instrumen keuangan. Berikutnya ada jenis-jenis produk pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas sebagian nilai suatu perusahaan. Pemegang saham berhak atas keuntungan atau dividen dan potensi kenaikan harga atau capital gain. Yang kedua, ada obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Investor akan menerima bunga atau kupon dan pengembalian pokok saat jatuh tempo. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah wadah investasi kolektif di mana dana dari banyak investor dikelola oleh manajer investasi untuk membeli portofolio seperti saham, obligasi, ataupun pasar uang. Keempat ada sukuk. Sukuk adalah surat berharga syariah sebagai bukti kepemilikan atas aset atau proyek. Tidak menggunakan bunga tetapi memberikan imbal hasil berdasarkan prinsip bagi hasil atau sewa sesuai syariah. Yang kelima ada derivatif. Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada aset lain seperti saham, indeks, ataupun komoditas. Yang keenam ada exchange trade fund. Adalah reksadana berbentuk kontrak kolektif yang diperdagangkan di bursa layaknya saham, berisi kumpulan aset misalnya indeks saham, obligasi, ataupun komoditas. Selain mempunyai manfaat, pasar modal juga mempunyai fungsi utama, yaitu pertama sebagai fungsi pendanaan. Adalah sarana yang mudah untuk mendapatkan modal untuk ekspansi bisnis atau proyek bagi perusahaan dan pemerintah. Yang kedua, fungsi investasi, yaitu untuk membuka peluang berinvestasi dan meraih keuntungan bagi investor ataupun masyarakat. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peran dari bursa efek. Jadi, bursa efek itu mempunyai beberapa peran yang sangat penting nih teman-teman. Di antaranya, satu, membuat peraturan pencatatan, perdagangan, dan keanggotaan. Bursa efek membuat aturan agar perusahaan yang ingin menjual sahamnya atau anggota bursa mengikuti syarat yang jelas, tujuannya supaya semua berjalan dengan tertib dan adil. Lalu yang kedua, menyediakan sarana perdagangan efek atau fasiliator. Bursa menyediakan tempat dan sistem seperti judge untuk transaksi jual beli saham. Jadi investor bisa membeli dan menjual saham dengan aman dan cepat. Adapun yang ketiga, perannya yaitu mencegah hal-hal yang dilarang terjadi di bursa. Bursa mengawasi agar tidak ada kecurangan seperti manipulasi harga atau transaksi ilegal. Jika ditemukan, bursa bisa memberi sanksi. Adapun yang keempat, menciptakan instrumen dan jasa baru. Bursa mengembangkan produk baru di ETF, derivatif, atau layanan-layanan baru supaya pasar modal semakin berkembang dan menarik bagi investor. Nah, yang kelima, mengupayakan likuiditas. Bursa berusaha agar saham mudah dibeli dan dijual kapan saja. Dengan likuiditas yang baik, investor tidak kesulitan mencari pembeli atau penjual. Ringkasnya, bursa efek adalah pengatur, penyedia tempat transaksi, pengawas, pengembang produk, dan penjaga kelancaran jual beli di pasar modal. Gitu.
Struktur pasar modal. Pasar modal punya beberapa lembaga yang bekerja sama agar jual beli saham berjalan dengan aman, teratur, dan lancar. Lembaga-lembaga tersebut adalah 1. BI atau Bursa Efek Indonesia, tempat terjadinya jual beli saham. BI menyediakan sistem, aturan, dan fasilitas agar investor bisa transaksi dengan nyaman. Yang kedua ada KPEI atau Clearing Penjamin Efek Indonesia, lembaga yang menjamin transaksi. Artinya kamu bisa beli saham dan menjual setuju. KPEI memastikan proses jual belinya pasti selesai atau tidak gagal. Nah, yang ketiga ada KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia, tempat menyimpan saham secara elektronik. Saham kamu tidak disimpan dalam bentuk kertas, tetapi dicatat aman dalam sistem KSEI. Yang keempat ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Ini adalah pihak-pihak yang membantu kegiatan pasar modal seperti perusahaan sekuritas, manajer investasi, bank kustodian, notaris pasar modal. Mereka membantu proses transaksi, administrasi, dan layanan lain. Produk pasar modal di antaranya 1. Saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Jadi, jika kamu membeli saham, berarti kamu mempunyai bagian kecil dari perusahaan tersebut. Adapun ciri mudahnya, ada 905 perusahaan lebih yang sahamnya diperdagangkan di BI. Lalu bisa dibeli dan dijual kapan saja. Potensi untungnya juga besar, tapi risikonya juga besar juga. Kalau harganya turun, maka kamu bisa mengalami kerugian. Nah, yang kedua ada surat hutang atau obligasi. Surat hutang adalah bukti bahwa kamu meminjamkan uang kepada pemerintah atau perusahaan. Sebagai gantinya, kamu akan mendapatkan bunga atau kupon secara rutin. Ciri mudahnya diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan, ada rating untuk mengukur tingkat risiko, umumnya mempunyai tenor yang panjang, misalkan 3-10 tahun. Keuntungannya sudah jelas sejak awal dan minimal pembeliannya biasanya dimulai dari 1 juta rupiah. Yang ketiga ada reksadana dan ETF. Reksadana dan ETF adalah wadah investasi yang berisi campuran saham, obligasi, dan instrumen lainnya. Pengelolaannya dilakukan oleh manajer investasi profesional. Ciri mudahnya, kamu tidak perlu analisis sendiri, bisa dibeli kapan saja, modalnya sangat terjangkau dimulai dari Rp10.000, dan potensi keuntungannya bisa tinggi tergantung dengan jenis reksadana atau ETF-nya. Selanjutnya ada konsep saham. Konsep saham ini mempunyai beberapa juga nih teman-teman. Di antaranya 1. Saham merupakan bukti kepemilikan perusahaan. Jadi kalau kamu membeli saham di sebuah perusahaan, itu berarti kamu mempunyai bagian kecil dari perusahaan tersebut. Meskipun kecil, kamu tetap disebut sebagai pemilik. Yang kedua, ada hak pemegang saham. Sebagai pemilik, kamu punya beberapa hak seperti hak suara di RUPS atau rapat pemegang saham. 2. Hak menerima dividen jika perusahaan membagikannya. 3. Hak untuk mendapatkan informasi dan tentang perusahaan. Yang ketiga, potensi keuntungan saham. Ada 2 sumber keuntungan, yaitu capital gain atau keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Misalkan dibeli Rp 1 juta dan dijual dengan Rp 1.500. Yang keempat ada potensi risiko saham. Risikonya adalah harga saham bisa turun. Kalau kamu beli di harga yang tinggi lalu harganya jatuh, kamu bisa mengalami capital loss atau kerugian. Kenaikan harga saham. Kenapa sih harga saham itu bisa naik? Harga saham bisa naik karena kondisi ekonomi yang sedang bagus. Contohnya, ekonomi stabil, inflasi terjaga, dan suku bunga turun. Keadaan ketika seperti ini terjadi, banyak investor membeli saham karena banyak yang beli. Harganya ikut naik. Contoh sederhananya, misalkan sebuah bisnis awalnya bernilai 8 juta rupiah, lalu bisnis itu berkembang dan nilainya naik menjadi 16 juta rupiah. Karena nilai perusahaannya naik, harga saham pemiliknya juga ikut naik menjadi 2 kali lipat. Kesimpulannya, kenaikan harga saham sama dengan nilai perusahaan bertambah, ditambah banyak orang yang ingin membeli sahamnya.
Ketika harga naik, pemegang saham mendapat keuntungan atau capital gain. Masih mengenai tentang kenaikan harga saham, seperti gambar yang sudah terlihat, itu hanya ilustrasinya saja. Jadi, mengapa sih harga saham itu bisa naik? Harga saham bisa naik ketika banyak orang yang ingin membeli saham tersebut. Alasannya bisa karena kinerja perusahaan sedang bagus, laporan keuangan positif, sentimen pasar atau berita kondisi ekonomi yang mendukung, investor optimis perusahaan akan tumbuh. Nah, ketika permintaan lebih besar daripada penawaran, harga saham otomatis menjadi naik. Selanjutnya yaitu konsep dasar obligasi, yaitu surat utang jangka menengah hingga panjang yang dapat dipindah tangankan, yaitu meminjamkan dana kepada penerbit obligasi, mendapatkan kupon atau imbalan hasil berupa bunga secara periodik. Penerbit di obligasi melunasi pokok utang sesuai waktu yang telah ditentukan, mendapatkan kupon imbalan hasil berupa bunga secara periodik. Penerbit obligasi melunasi pokok utang sesuai waktu yang telah ditentukan. Contohnya, proses meminjam dana dan menerima kupon. Obligasi berdasarkan penerbitnya, yaitu obligasi korporasi atau corporate bonds, yaitu diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Obligasi negara diterbitkan oleh pemerintah. Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan investor atas underlying aset. Suku. Penggunaan dana suku dibatasi pada kegiatan yang sesuai prinsip syariah, kondisi tidak berwujud kanun hak dan membuat OSL, berwujud tanah, bangunan, proyek, dan pembangunan. Ada 3, yaitu bagi hasil, 3 fee atau ujrah, yang ketiga market. Objek dasar transaksi penerbit suku wajib sesuai dengan syariah. Obligasi dan suku harus terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Transaksi dapat dilakukan secara bursa atau di luar bursa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar reksadana. Apa sih reksadana itu? Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Selanjutnya teman-teman, di sini juga ada jenis-jenis reksadana. Itu ada berapa sih jenis-jenis reksadana? Jenis-jenis reksadana ada 4. Yang pertama, reksadana saham. Ini tujuannya untuk apa sih? Itu tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan harga saham. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Ini tujuannya untuk apa sih? Itu tujuannya untuk memperoleh pendapatan yang stabil. Dan yang ketiga, reksadana pasar uang. Itu memiliki tujuan untuk menjaga likuiditas dan nilai modal yang stabil. Dan yang keempat, ada reksadana campuran. Itu tujuannya untuk mendapatkan kombinasi dari pertumbuhan harga saham, pendapatan stabil obligasi, dan likuiditas instrumen pasar uang. Selanjutnya teman-teman, di sini juga ada manfaat investasi dari reksadana. Apa saja sih manfaat dari investasi reksadana? Yang pertama ada kinerja portofolio dikelola dan dipantau oleh manajer investasi. Yang kedua, mudah didapatkan. Dan yang ketiga, diversifikasi investasi dengan dana yang terjangkau. Nah, selain ada manfaat, di sini juga ada risikonya loh teman-teman. Dari risiko investasi reksadana itu ada apa saja sih? Yang pertama, berisiko berkurangnya NAB. Kedua, risiko likuiditas. Dan yang ketiga, risiko wan prestasi. Struktur pasar modal. Struktur pasar modal itu ada apa saja sih? Struktur pasar modal ada 4.
Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau yang kita sebut dengan OJK. Yang kedua, ada Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Dan yang ketiga, Bursa Efek Indonesia. Dan yang keempat, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Di sini juga ada penjelasan tentang perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, emiten, dan investor. Yang termasuk dalam perusahaan efek itu apa aja sih? Yang pertama, penjamin emisi efek. Kedua, manajer investasi. Dan yang ketiga, perantara pedagang efek. Nah, selanjutnya ada lembaga penunjang. Yang termasuk ke dalam lembaga penunjang itu ada apa saja sih? Yang pertama ada kustodian, kedua, Biro Administrasi Efek, ketiga, wali amanat, dan yang keempat, pemeringkat efek. Dan selanjutnya ada profesi penunjang. Untuk profesi penunjang ini yang termasuk ke dalam profesi penunjang yaitu yang pertama akuntan, kedua konsultan hukum, ketiga penilai, keempat notaris, dan yang kelima profesi lain. Selanjutnya ada emiten. Yang termasuk ke dalam emiten adalah perusahaan publik reksadana. Dan yang terakhir investor. Yang termasuk ke dalam investor adalah institusi dan retail. Selanjutnya, kenali seat dan fungsi akses. Apa sih itu seat dan apa sih itu akses? Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang SID, yaitu singkatan dari Single Investor Identity, yang artinya adalah nomor identitas investor diperlukan untuk mempunyai produk pasar modal. Yang kedua, akses. Apa sih itu akses? Akses itu diperlukan untuk memantau portofolio produk pasar modal.